Bahkan sampai dia menemukan satu nama papa kita, Elroy. Dan pengalamannya begitu luar biasa. Jadi saudara, dalam hidup ini, supaya dunia melihat Tuhan dalam diri kita, maka itu perhatikan permintaan Tuhan ini. Balik ke nyonya. Artinya apa? Dalam hidup ini, jangan pernah takut tindasan. Kok ada yang ngamen? Ayo, gak enak memang. Tapi itu harus terjadi. Suatu hari saya baca bukunya Jack Swindoll, bagus sekali. Seringkali kita berdoa begini, Tuhan angkat aku. Tuhan angkat aku. Tapi kita gak pernah mikir, bagaimana kita bisa tinggi sekali terangkat. Dia berikan ilustrasi. Per ya. Untuk dia bisa mental sampai tinggi, dia harus diapakan dulu? Dengan apa? Dengan sekuat-kuatnya. Aku cuma perasaan ya gitu aja kapan mantunnya. Gerak aja enggak, dia masih di situ. Terus semakin berat tekanan itu, tindasan itu. Tapi begitu dilepaskan itu, lompatnya tinggi sekali. Maka itu jangan pernah takut dengan tindasan. Kau sudah seminggu kok enteng terus, mintalah. Oh, nggak ada yang ngamen. Serius itu saudara, serius. Lu masih takut? Nggak boleh, nggak boleh takut. Tapi jujur Coba lihat dari semua kesaksian tadi. Jangan lihat ujung yang enaknya. Betul? Puji nggak akan hebat begini kalau nggak tinggal di warehouse itu 2 tahun lebih, tinggal di ceiling. Nyata. Bernadette nggak akan sehebat ini jadi supir truk, hebat itu 48 stage. Bayangin kalau nggak ngalami tekanan itu. Nah semua kita apa saja. Jadi Ellen tunggu aja waktunya, Tuhan akan lambungkan kamu tinggi-tinggi nanti. Amin. Amin ya. Jadi kalau kita ngalami tindasan itu luar biasa, saudara. Jadi latihan kita supaya iman kita itu kuat. Kalau kita tidak pernah ngalami tindasan itu, kita nggak akan pernah berkata seperti Hagar berkata, di sini aku melihat Tuhan yang melihat aku. Hebat sekali pengakuan ini. Di dalam segala tekanan itu, kalau bergegang nggak taat. Jadi apa itu Pak Joni tadi itu? Saya bayangkan itu. Apa saja yang kita alami dalam hidup, jangan hindari tekanan atau tindasan. Jangan hindari. Karena di situ kan ada kemuliaan yang luar biasa. Kita ingat saudara kita Yusuf di Mesir. Bagaimana dia jadi orang hebat dan jadi berkat. Kalau dia nggak mengalami tindasan itu. Seharusnya dia protes, dia berontak kepada Tuhan. Kenapa Tuhan nggak bela? Harusnya dia bisa berkata, di mana Tuhan? Kenapa dia diam saja? Saudara tekanannya nggak main-main Yusuf itu. Dan difitnah oleh 10 kakaknya, dibuang ke sumur, dilepaskan sebentar, dijual jadi budak dalam penderitaan. Enak sedikit, Tante Po cari gara-gara, masuk penjara lagi dia. Tante Potifar maksudnya. Saya nyapo itu. Dia pun gak berontak ketika istri Potifar cari masalah. Bayangkan satu kali aja dia gak ngomel, gak nyumpai, gak marah-marah, gak. Dia ikuti terus apa yang Tuhan mau kerjakan. Ngeri sekali kalau kita lihat Yusuf dalam penderitaannya. Coba salah seorang baca dulu Mazmur 105 ayat 17. Wah, tiap kali saya lihat ayat itu, Tuhan kau itu luar biasa. Udah? Ayo satu orang baca satu ayat, yang lain lagi baca ayat 18 nanti. 17 dulu. Salah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Nah lihat, diutusnya lah. Siapa yang utus saya? Apa di surga? Bukan kakak-kakaknya. Apa yang ngutus dia? Oke, 18 yang lain baca. Gimana kondisinya dia? Ngeri sekali, saudara. Ayat 18 silakan. Inggris boleh baca. They hurt his feet with fetters, he was made in iron. Ya. Saudara bayangkan.
Lebih dari anjing, betul enggak? Anjing aja kakinya enggak akan dirantai begitu. Ini leher kaki. Enggak cuma tali rafia, ingat itu loh. Rantai itu, besi. Tapi dia enggak ngomel sama sekali. Ayat 18. Ayat 19-nya. Nah ini yang Yusuf itu alami. Dia percaya kepada Papa yang baik, bahwa dia pasti akan dibela. Ayat 19 silakan dibaca. Till what he foretold came to pass. Nah, foretold came to pass. Jadi Yusuf pegang janjinya. Janji Papa di surga. Terus? Till the word of the Lord proved him true. Ya. Prove him true. Saudara, mungkin ada yang sedang difitnah hari-hari ini. Jangan pernah bela diri. Katakan amin. Tunggu sampai Papa sendiri yang membuktikan. Nggak usah orang lain. Prove him true. Yang menyatakan bahwa dia itu nggak salah. Yusuf itu di penjara tanpa diadili. Langsung vonisnya seumur hidup. Harusnya dia protes. Harus dia marah-marah pada Tuhan. Harusnya begitu. Tapi justru dari tindasan-tindasan itu dia belajar. Kita masih belum selesai. Kita lihat Kejadian 41 ayat 14. Setelah kita tahu lehernya dicatok dengan besi, bukan dikalungi emas, kakinya dirantai juga dibelenggu, kita akan menemukan bagaimana model penjara. Silakan dibaca salah seorang. Ayo, siapa aja boleh? Ya, oke, Michael, you read it. Then Pharaoh sent and called Joseph, and they brought him quickly out of the dungeon, Ya. and he shaved, changed his clothing, came to Pharaoh. Ya. Kata dungeon, perhatikan. Dalam tutupan bahasa Indonesia. Saudara, kalau saudara baca history tentang Egypt, maka Mesir itu punya 4 macam penjara. Ya. Yang pertama itu prison kalau bahasa Inggrisnya. Ya, itu penjara. Yang kedua itu jail. Itu orang yang dikurung. Yang ketiga itu dungeon. Itu artinya ruang bawah tanah. Tanpa sinar matahari. Nah, yang dipenjara di situ cuma bisa berdiri. Enggak bisa duduk, apalagi tidur. Yang keempat itu buangan, desert. Nah, Musa kena yang keempat, yang dibuang. Kenapa dia kena yang keempat? Karena dia cucu raja. Farao enggak sampai hati kalau menjarakan cucunya sendiri, bukan, dah kamu dibuang saja. Nah, memang enak, enggak diapa-apakan. Tapi, bayangkan, in the desert. Kalau bukan fisik kuat atau menyertai mati. Nah, yang paling celaka itu nomor 3. Dungeon ini tadi. Maka itu lihat, begitu dia dipanggil Firaun. Kenapa ada 2 yang dia lakukan? Dia cukur. Sekian tahun dia di penjara. Enggak kena matahari. Enggak bisa duduk apalagi tidur. Maaf, kencing berak pun berdiri. Jadi lebih dari monyet dia itu. Wah, enggak tahu rambutnya kayak apa. Dan dia change, tukar bajunya, baunya kayak apa. Enggak ada harapan. Kalau tahu Yusuf waktu itu punya duit cari lawyer, misalnya, siapa bisa menang melawan Firaun? Padahal saudara nggak ingat. Tapi begitu hari itu dia keluar, saudara. Langsung, nggak pakai training dulu, screening dulu, nggak pakai. Langsung jadi orang nomor 2 setelah Firaun. Sampai Firaun berkata, cuma tahta ini, kursi ini yang membedakan aku dengan kamu, yang lainnya sama. Woi, orang saudara bilang gila ini. Dari penjara cuma 1 langkah aja. Jadi orang hebat. Saudara, saya mau katakan ini malam hari ini. Menjadi Kristen, maaf ya, terlalu lama kita mendengar khotbah-khotbah yang enak-enak saja. Betul tidak? Yang mengatakan, jangan takut saudara. Tuhan itu baik, dia maha kuasa, dia hebat. Betul. Tapi kita harus tahu, bukan cuma kita yang butuh Tuhan. Kalau kita menjadi Kristen, hanya satu arah saja. Aku perlu Yesus, aku perlu kuasanya, aku perlu mujizat. Cuma itu saja. Tanpa kita melihat di other side, ke sang sebelahnya.
ternyata Papa juga butuh kita. Katakan amin. Ini yang luar biasa.